Hai hai hai, ke pasar membeli mangga, ke hutan mencari kayu. Apa kabar bunda semua? Semoga sehat selalu. Nyambung gak sih bun? Sambung-sambungin aja lah ya. Oke bun, hari ini tuh aku mau ngajak kalian buat keliling di perkarangan PT tempat Pak suami kerja ya. Sebelum keliling, aku mau antar air dulu, aku mau antar galon dulu ke depot ya bun, karena stok air minum di rumah itu udah pada habis. Alhamdulillah di sini tuh orangnya baik-baik semua ya bun, dan sopan-sopan juga. Ya tergantung bagaimana kita bersosialisasi aja sih. Sambil keliling aku mau sedikit cerita ya bun tentang perjalanan kami bisa sampai ke sini. Jadi awalnya kami kesini itu tanggal 15 Mei 2022 sekitaran jam 3an gitu ya bun, aku masih ingat kali. Kami kesini itu nebeng sama kawannya Pak Lek suami yang kerja di sini juga. Sebelum kerja di sini, Pak suami itu bekerja sebagai kurir pengantar pesanan online gitu ya, dengan gaji yang tidak menentu atau bisa dibilang belum cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Apalagi kami juga harus membayar sewa rumah, listrik, ditambah lagi perlengkapan anak kami seperti pampers dan lain-lain ya bun. Dan pada lebaran tahun kemarin datanglah Pak Leknya suami ke kontrakan untuk nawarin kerja di sini ya bun. Awalnya Pak suami itu nggak mau kerja di sini, katanya dia itu udah nyaman sama pekerjaan dia sebagai kurir gitu ya bun. Sebenarnya aku itu kurang setuju bun sama pekerjaan Pak suami sebagai kurir, soalnya menurut aku penghasilan yang didapat sama Pak suami itu dibandingkan dengan lelah, capeknya, letihnya Pak suami itu nggak sebanding dengan hasil dari pekerjaan itu sendiri ya bun. Belum lagi resiko Pak suami di perjalanan. Makanya aku nggak bersyukur, tapi kalau ada yang lebih baik kenapa nggak kita coba dulu. Tapi Pak suami tetap nggak mau ya bun. Akhirnya aku dengan sedikit memaksa Pak suami untuk terima aja tawaran dari Pak Leknya. Tiba-tiba besoknya Pak suami nge-WA orang kantor tempat Pak suami kerja kemarin ya bun. Pak suami bilang kalau per besok Pak suami gak bisa lagi masuk atau Pak suami resign ya bun. Nah sehari sebelum kesini itu aku dan Pak suami udah mulai nyiapin barang-barang atau keperluan kami yang harus kami bawa ke sini ya bun. Dan malamnya aku tuh sempet cerita-cerita gitu ya bun sama kawannya aku yang suaminya dia itu pernah kerja di PT sini ya bun. Katanya di sini itu banyak kali resiko yang harus kita tanggung, pekerjaannya berat, belum lagi ada binatang buas gitu ya bun, seperti harimau, ya namanya kerja di hutan ya bun. Dan tentu saja mendengar cerita horor teman aku itu, malamnya aku nggak bisa tidur bun. Aku mikirin gimana nantinya nasib suami aku kalau suami aku sampai kerja di sini. Dan akhirnya di hari H kami mau berangkat ke sini, aku tuh dramatis sekali bun. Aku nangis-nangis sama Pak suami. Aku bilang nggak usahlah kerja di sana, risikonya terlalu tinggi. Aku bilang ada binatang buas, ada ini, ada itu, bla bla bla. Aku bilang sama Pak suami ya bun. Tapi Pak suami tetap meyakinkan aku, nggak apa-apa gitu kata Pak suami. Namanya kita mencari rezeki, namanya kita mencari hidup gitu ya bun. Pasti bakal ada risiko yang harus kita tanggung kata Pak suami. Yang penting kita nggak neko-neko, kita nggak melakukan hal buruk, jadi serahkan aja semuanya pada Tuhan. Jadi tetap aja ya bun, ya namanya kita sebagai manusia biasa mendengar cerita horor kayak gitu, aku tuh tetap nangis bun. Aku tuh nggak terima gitu ya bun kalau Pak suami itu harus kerja di sini. Padahal awalnya aku itu memaksa Pak suami untuk kerja di sini. Aku nangis-nangis, aku takut gitu ya bun. Nah karena melihat aku seperti itu, akhirnya Pak suami itu nelpon ibunya ya bun, minta wejangan sama ibunya. Akhirnya aku pun terbuka hatinya gitu bun untuk menerima apa yang dibilang sama ibu mertua aku itu bun. Kata ibu mertua aku itu ya wajar gitu, dimanapun kita kerja pasti ada yang namanya risiko, semuanya itu kita serahkan aja semuanya sama Allah gitu. Yang penting lihat kita itu baik gitu ya.
Dan yang penting kita sebagai istri harus selalu mendoakan suami kita yang baik-baik. Kalau suami pergi kerja gitu, cium tangannya, jabat tangannya, kasih dia senyuman gitu ya bun. Kalau suami pulang kerja juga siapin keperluannya gitu. Anak juga udah harus rapi gitu ya bun. Ya wajar lah ya kan bun, kita sebagai istri udah memang kewajiban kita seperti itu. Akhirnya dengan perasaan dak-dikduk, dengan hati yang bismillahirrahmanirrahim, kami berangkat ke sini ya bun. Dan pada malam hari kami sampai di sini itu sekitaran jam 8-an gitu ya bun. Kami disambut sama cuaca yang kurang baik gitu ya bun. Cuacanya tuh mendung, gerimis halus gitu bun. Kami di sini tuh awalnya tuh nggak nempati langsung mes yang tempat kami tinggal ini ya bun. Kami tuh di tempatnya Pak Lek suami untuk beberapa hari, soalnya mes kami itu masih kotor gitu bun, harus dibenahi dulu. Masih banyak gitu perintilan dari orang sebelumnya ini yang harus kami bersihkan dulu. 1 minggu di sini belum ada lagi rasa nyaman yang aku dapatkan ya bun. Akhirnya aku bolak-balik dari mes tempatnya Pak Le kayak gitu setiap hari, karena di mes aku ini pun belum ada orang yang di sebelah kami itu, belum ada yang menempati ya bun. Jadi itu tuh masih kosong, masih banyak barang-barang yang entah apa-apa di situ. Jadi aku belum berani buat di sini lama-lama gitu bun, apalagi sama anak aku berdua aja, soalnya masih sepi gitu bun. Dan ada lagi satu cerita, pada malam hari waktu itu aku tuh nangis, aku tuh merengek sama Pak suami karena aku merasa nggak nyaman ya bun. Aku tuh merasa nggak tenang di sini gitu. Akhirnya Pak suami pun nangis sama aku ya bun. Disitulah aku mulai memaksa diri aku untuk aku harus bisa nyaman di sini, aku harus punya teman di sini gitu, agar aku tuh merasa nggak kesepian gitu kalau suami aku kerja. Alhamdulillah sampai sekarang aku bisa mempertahankan kenyamanan itu, dan aku menganggap kalau mes ini adalah rumah kedua tempat aku untuk pulang ya bun. Dan alhamdulillah untuk Pak suami juga masih sehat-sehat dari pergi kerja sampai pulang ke rumah lagi ya bun. Sampai di sini dulu ceritanya ya. Dan terima kasih untuk para bunda-bunda semua yang sudah mendengarkan cerita aku hingga sampai ke mes ini ya bun. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih ya bun. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya bun. Bye bye.